Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terdengar jelas suara Ibu? Terdengar, Ibu, sangat jelas. Oke. Sebelum memulai, seperti biasa Givira di screenshot dulu ya untuk absensinya. Ya, Bu. Baik, Bu. Siap. Boleh buat slide 1 on kamera semuanya. Siap. Semuanya on kamera dulu. Untuk slide 1 siap. 1, 2. Oke. Lanjut ke slide 2. Siap. 1, 2. Masih ada yang off, Ibu, nggak apa-apa. Kalau namanya jelas mah. Oh, siap. 1, 2, 3. Lanjut ke slide 3. 1, 2, 3. Siap, udah Ibu. Siap, nuhun. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Bu. Apa kabar? Oke, salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad SAW ya. Rekan-rekan semua, mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pada perkuliahan, saya dengan Pak Tio mau mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu wa minna wa minkum. Hapunten ya kepada semuanya rekan-rekan, apabila selama kita kenal ya, saya dengan Pak Tio ada kesalahan atau kehilapan. Mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, rekan-rekan semua, di sini saya lihat ada di Zoom-nya itu ada 2 orang, 3 orang. Mohon nanti di absennya dilaporkan ya. Karena ada nama-nama yang tidak terbaca di Zoom ya. Seperti ini nih, Afrilia, Fauzi, sama siapa lagi nih? Udah. Atau berdua saja, Afrilia sama Fauzi. Terus ini Indri sama siapa? Indri, Cepi, berdua saja. Ya, Bu. Ya, nanti dilaporkan di grup WA ya, yang Zoom-nya itu sama-sama ya, yang berbarengan, yang 2 orang, yang 3 orang ya. Mohon nanti dilaporkan karena kalau di sini tidak terdeteksi gimana-gimananya, susah ya untuk meminimalisir apa yang menjadi kendala-kendala dalam absensi. Oke. Dalam perkuliahan hari ini kita masih dalam praktikum. Kita minggu kemarin off ya, tidak ada perkuliahan. Gimana dalam praktikum dalam 1 minggu kemarin kalian masih belajar apa yang menjadi ketidakpahaman atau kurang paham dalam pengerjaan tugas-tugasnya? Ada tidak? Dalam menghitung kemiringan, kalau di grup ya, di grup saya menyimak ya terkait pada perhitungan kemiringan ya, seperti itu. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan atau seperti apa? Sudah paham? Lanjut, bagaimana? Sok kita diskusi dulu. Tugasnya udah selesai? Yang ditugaskan oleh Pak Tio? Udah ngerti semuanya? Udah. Givira ngerti? Jangan manggut. Tapi tidak ngerti. Kisni, ngerti nggak Kisni? Insya Allah, Bu, ngerti. Insya Allah, Bu, ngerti.
juga ngerjainnya ya, soalnya nanti di UAS kalian nanti akan membuat peta ya, nanti kemungkinan ya divideokan hasil dari pengerjaan kalian atau seperti apa. Ingat ya, apa yang menjadi aturan-aturan, jangan ada kejadian nanti di saat ujian akhir semester kalian masih menggunakan pakaian yang tidak formal ya, yang berkolor lah ya, yang rambutnya acak-acakan dan lain sebagainya. Jadi dalam pengerjaan tugas yang kemarin, yang sebelum libur Idul Fitri, sudah paham ya? Tidak ada yang perlu dibahas lagi karena nanti Pak Tio akan membahas terkait pada bagaimana perhitungan-perhitungan terkait pada kemiringan lereng seperti apa dan bagaimana ya. Yang di GC sudah dicek ya? Belum? Apa yang menjadi petunjuk-petunjuknya yang di GC? Ayo, jangan kebingungan. Dalam praktikum ini, kalian harus bisa memahami betul dari step by step-nya, langkah per langkahnya. Jangan sampai rekan-rekan semua menjadi keblinger dari setiap tahap ketahapannya. Karena dalam praktikum praktikum kartografi ini kalian harus bisa memahami bagaimana konsep dari step by step-nya, jangan sampai salah ya, karena ini akan mempengaruhi hasil dari penggambaran peta yang kalian buat nanti ya, terutama dari peta RBI-nya ya, dipahami betul kondisi dari peta RBI-nya ya. Jangan sampai dari penyatuan peta RBI-nya kalian yaitu satu RBI dengan RBI lainnya itu beda ukuran, sehingga ukuran satu dengan lainnya itu tidak sama ya, tidak sinkron, tidak menyatu. Jadi diupayakan dari kondisi hal demikian kalian harus bisa memahami betul ya, dicek kembali, difokuskan kembali apa yang menjadi pengerjaan dari tugas setiap pengerjaan-pengerjaannya ya, karena nanti di akhir kita akan menghasilkan beberapa peta. Setelah di awal itu kita akan menghasilkan peta DAS ya, daerah aliran sungai yang seperti apa. Itu kan saling menyambung ya, Gevira ya, saling berkaitan ya antara satu peta dengan peta lainnya. Jangan sampai kalian jadi apa ya, tidak bersinergis antara peta A dengan peta lainnya. Kita akan menggambar aliran DAS yang A, kok ujung-ujungnya jadi loncat ke B atau ke C, kan itu nggak nyambung ya DAS-nya. Nah, itu harus difahami betul bagaimana dari suatu kondisi dalam proses-proses pembuatan peta. Nah, kita akan lanjut pada peta kemiringan lereng ya selanjutnya. Nah, sebentar, nah dari Pak Tio udah gabung atau belum ya? Hadir, Bu. Oh, Pak Tio entos sumping. Pak Tio, kita akan lanjut pada pengerjaan peta selanjutnya. Dari peta selanjutnya mungkin arahan dan harus seperti apa dari kondisi peta yang akan kita buat nanti. Mangga, lanjut. Turun, Bu. Nah, sami-sami. Caang tos salat mah. Laras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Naladin Bapak izin, mohon maaf lahir dan batin ya untuk Butina, untuk rekan-rekan mahasiswa yang mengontrak mata kuliah praktikum kartografi. Alhamdulillah kita sudah tamat ya menjalankan puasa di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah tahun ini. Jadi mudah-mudahan kita semua ditemukan kembali ke Ramadan tahun depan. Amin ya Allah. Jadi sebelumnya betul kata Bu Tina tadi, kita melanjutkan tugas yang tertunda di minggu terakhir Ramadan, yaitu membuat peta kemiringan lereng. Jadi setelah libur selama 2 minggu ya, berarti untuk mata kuliah ini kita sekarang bertemu kembali di pertemuan ke berapa sekarang, berarti pertemuan ke 10 ya kalau tidak salah.
10 untuk mata kuliah kartografi atau praktikum kartografi. Jadi untuk pertemuan ke-10 kali ini, yang tugas yang ditagihkan adalah perhitungan dari peta kelas kemiringan lereng. Jadi belum peta kemiringan lereng secara full. Karena untuk peta kemiringan lereng secara full nanti di kertas kalkir akan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan, yaitu pertemuan ke-11. Jadi mudah-mudahan kalian semua sudah mengumpulkan. Sekarang kita akan cek bersama ya, walaupun beberapa sudah saya cek tadi, ada yang belum mengumpulkan ternyata beberapa, tapi sekarang kita akan cek apakah hasilnya itu benar atau asal mengumpulkan saja. Kan kadang-kadang Butina suka ada yang asal mengumpulkan tugas, tapi yang dikumpulkannya itu gak tahu apa gitu ya. Sembarangan asal ada aja gitu. Gak tahu kertas kosong. Gitu, Pak Tio. Banyak yang Abi oke seperti itu. gitu. Mungkin di mata kuliah lain juga ada ya Bu ya. Jadi Iya. kadang-kadang kertas kosong dikumpulkan, kelihatan sudah dikumpulkan, padahal tidak ada apa-apa di isinya. Dikira dosen nggak pernah ngecek tugas Tio. Betul, betul. Kita kan banyak waktu sekarang Bu ya. Kalau Leres. sedang begini insya Allah banyak waktu untuk mengecek tugas, jadi jangan dipikir kita nggak ngecek gitu. Jadi mungkin kita akan tampung dulu lah sebelum kita mulai ke materi. Kira-kira setelah kalian melewati proses percobaan perhitungan kelas kemiringan lereng, ada yang ditanyakan dulu apa enggak? Silakan. Saya kesimpulannya kalau tidak ada yang ditanyakan berarti sudah ngerti gitu. Saya tidak akan membantu lagi materinya nanti. Berarti saya anggap sudah mengerti. Makanya silakan kalau ada yang masih belum paham, tanyakan dulu. Enggak. Betul, tadi juga menanyakan demikian. Ada yang ditanyakan, tidak adanya. Berarti paham Pak ya, izin Bu? masuk. Sok Kesi masuk Kesi. Yang A-nya itu kan ada akarnya tuh. Terus kalau udah dihasilin udah sama akarnya jadi 4 kan, Pak? Oke. Atau beda-beda? Oke, tampung dulu saya sambil membuka filenya ya. Silakan. Selain Kesi, ada lagi? Berarti itu metode perhitungan dari Wentworth ya, Kesi? Halo? Halo? Apakah suaranya terdengar? Terdengar, Kesi, ya? Pak. Betul, Kesi itu metode perhitungan Wentworth ya, yang kamu tanyakan. Oke, sambil saya membuka filenya. Yang lain ada yang tanyakan? Izin masuk, Pak. Ya, gimana? Kalau untuk yang N-nya sama dengan 0 sama 1 itu gimana Pak? Soalnya kalau dihitung tuh kan jadinya nantinya tuh ada yang hasilnya 0 sama yang negatif gitu Pak. Ya, oke, berarti masih terkait dengan metode perhitungan ya. Barusan siapa yang bertanya? Saya Pak Indri. Indri ya. Indri dan Kesi, berarti dua-duanya membahas tentang metode perhitungan. Saya akan share screen ya. Oke, udah nampak ya?
Mudah-mudahan sudah nampak. Nah, ini kan rumus yang sudah saya bagikan di semester pertama pada mata kuliah kartografi, yaitu rumus untuk menghitung kelas kemiringan lereng menggunakan metode Wentworth yang saya tadi bilang ya. Terus sekarang silakan Casey, apa yang ingin Anda pertegas dari rumus ini? Yang akar 2A kuadratnya, Pak. Yang akar 2 kuadrat gimana? Soalnya kalau yang kan kemarin saya ngitung juga tuh bareng teman-teman, terus yang itunya itu 4. Itu bisa berubah-ubah atau tetap 4 sih, Pak? Oke. Kalau A ya, A itu kan panjang diagonal, berarti garis yang menyilang ya dalam karvak peta RBI. Kalau kalian ngeprintnya benar, ya kan, kalau kalian ngeprintnya benar, sekali lagi saya bilang, satu karvaknya itu tidak sampai 4 sebetulnya. Hanya 3,7 atau 3,8 cm ya, panjang satu karvak, bukan panjang diagonal. Kalau panjang diagonalnya, jika kalian ngeprintnya benar, itu adalah 4. Atau mungkin batas kesalahannya 4,05 atau 3,95 lah. Itu batas kesalahannya ya. Tidak akan terlalu jauh dari itu panjang diagonalnya. Dan itu tidak akan berubah kalau ngeprintnya benar, kecuali kalau ngeprintnya asal. Misalnya di print di kertas A4 gitu kan, yang harusnya A0. Nah, itu akan jauh berbeda panjang diagonalnya nanti. Bisa menjawab gak sih pertanyaan saya? Jawaban saya? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Oke. Berarti kembali lagi ke kalian ya. Kalau kalian ngeprintnya benar, itu tidak akan jauh dari 4 panjang diagonalnya. Toleransi kesalahannya 0,5 lah dari 4. Tidak akan sampai 1 cm saya rasa. Gitu ya. Oke, terus tadi Indri, silakan. Indri ya, barusan yang bertanya ya, yang kedua. Ya, Pak. Ya, gimana Indri? Itu, Pak, kalau yang N-nya itu sama dengan 0 sama 1 gitu, Pak. Nanti hasilnya kan jadi gimana Minus. gitu, Pak? Kalau N-nya 0, maksudnya gitu ya? Iya, Pak. Kalau N-nya 0 di min 1, ya sudah 0 saja kalau itu. Karena tidak ada garis kontur yang minus. Paling tidak ada berarti 0 gitu. Tidak akan ada minus. Oke? Terkecuali kalau ada garis. Berarti yang 1 juga sama ya, Pak? Yang 1 dinolkan. Masuknya gitu. ke kelas 0 gitu. Iya, kelas kemiringan lerengnya 0 berarti. Kelas nanti di tabelnya. Oh iya, Pak, siap. Terima Itu kasih. ya maksudnya ya. Kalau Pak. 1 di rumus ini itu tidak bisa dirubah. Semua angka atau kode yang ada di rumus ini itu tidak bisa dirubah. Karena kalau misalnya N-nya min 1, 1 itu tidak bisa dinolkan gitu. Itu tetap 1. Konstanta ya kalau itu, atau ketetapan. Jadi kalau nanti kalian tidak menemukan satupun garis kontur, ya berarti itunya N-nya 0. Di min 1 ya 0 saja. Jangan sampai minus gitu ya. Terkecuali kalau 1 garis kontur di min 1 ya 0 hasilnya. Gitu. Jadi paling kecilnya 0, tidak ada minus. Oke? Ini cukup? Ya, cukup, Pak. Oke, yang lain ada lagi? Yang akan ditanyakan? Oke. Berarti paham ya? Kalian patokannya adalah di kertas RBI, di peta RBI maksud saya. Jangan kalian berpatokan ke peta kemarin penggunaan lahan yang sudah dikalkir. Tapi kalian patokannya adalah di peta RBI awal. Jadi kalian di peta RBI itu dipakai garis-garis ya, per karvak, kemudian bikin diagonalnya, dibagi 4, satu karvaknya, kemudian bikin diagonal, dan kalian hitung manual. Nanti ketahuan. Terus ada lagi yang ditanyakan? Apa kesulitannya lah? Kesulitannya apa kira-kira setelah kalian mencoba menghitung setiap karvaknya satu persatu ya? Silakan. Kesulitannya apa?
Silakan masuk. Mungkin gak sulit ya Pak. Soalnya kan kita ngerjainnya juga pasti bareng-bareng. Cuman paling kecapek doang sih Pak, capek nulisnya. Oke. Berarti kalau mengerjakannya mah aman ya. Kalian sudah paham dan sudah tahu harus bagaimana. Yang jadi masalahnya mah capeknya. Gitu ya Casey ya? Oke. Kalau kuliah kartografi gak gadang, gak kartografi gitu istilahnya. Jadi ya silakan saja lah. Semua mahasiswa geografi pasti mengalami dan itu memang sebuah resiko yang harus kalian jalani gitu. Jadi semoga menjadi berkah lah. Kalian kan seperti itu belajar prosesnya, bukan buang-buang waktu gitu ya. Waktunya bukan terbuang sia-sia. Insya Allah ibadah. Gitu guys ya. Jangan jangan dianggap apa istilahnya, jangan dianggap kita tidak ada hasilnya gitu. Jadi mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kitanya ya. Oke, ada lagi? Kesulitannya kira-kira apa? Pak, maaf, izin masuk. Mangga? Itu Pak, untuk yang tugas, kalau misalkan di hitungannya itu, kan suka ada nilai karpaknya itu yang sama. Jadi kalau misalkan hitungannya nggak ditampilkan tiap karpaknya, apakah nggak apa-apa? Jadi cuman dihitung, dilihat aja gitu. Misalkan yang angkanya sama, karpak apa gitu. Jadi yang dihitungnya per angka aja, per angka yang muncul. Apakah harus per karpak harus ada hitungannya gitu? Soalnya suka ada nilai karpaknya yang sama gitu Pak. Jadi di tugas itu saya enggak gimana ya, jadi cuma ngumpulin nilai N-nya aja, terus dilihat ada nilai N yang berapa aja, nanti dihitung gitu yang nilai N yang muncul tuh ada apa aja, nanti dihitungnya cuma satu aja gitu sebagai lampiran. Oke. Gimana Pak? Saya cek dulu ya. Misalnya ada kasus seperti ini. Misalnya ada kasus, saya ilustrasikan seperti ini. Dalam satu karpak misalnya. Ini kelihatan ya, white brow saya kelihatan ya. Kelihatan Pak. Oke, misalnya ini dalam satu karpak kita kan bagi 4 ya. Satu karpak kita bagi 4 seperti ini. Kemudian kita bikin diagonalnya. Ya ibaratnya ini karpaknya aman lah ya. Oke, kita bikin diagonalnya seperti ini. Gini kan ya. Kalian prosesnya seperti ini kan? Iya Pak. Jadi jangan satu karpak langsung dibikin diagonal 1, tapi diagonalnya jadi 4 gitu. Oke, misalnya gini. Misalnya karpak yang atas, yang saya kasih warna merah. Misalnya hasil perhitungan yang ini, yang atas kalian dapatnya 4 misalnya ya. Ini langsung jumlah si garis konturnya apa langsung kelas kemiringan lerengnya, Aura? Tadi Aura yang bertanya ya? Yang N-nya Pak? N-nya ya, berarti N tuh ya, jumlah apa? Garis konturnya ya? konturnya. Oke, misalnya ini 4, kemudian yang ini 4, yang ini 3 M-nya ya, kemudian yang ini 2. Mungkin maksud Aura tadi ketika ini 4-nya ada 2, berarti kita hanya mencantumkan satu perhitungan di lampiran. Itu ya Aura ya? Iya Pak, jadi karena kan banyak ada, kalau yang Cikawari itu kan ada sekitar 84 karpak ya. Terus setiap kolomnya juga nilainya ada yang sama. Jadi saya cuma ngerjain kayak ngumpulin nilai yang sama aja, nanti kerjainnya perwakilan aja gitu istilahnya. Jadi enggak tiap karpak ABC ada hitungannya gitu loh Pak. Apakah enggak masalah gitu kalau kayak gitu? Oke, 84 karpak itu setelah dibagi 4 ya berarti. Betul ya Aura gitu? Enggak Pak, jadi jumlah karpaknya emang ada 84. Jumlah karpak full yang 4 sentian? Iya.
Jadi bukan yang udah dibagi 4 lagi. Jadi emang satu per karpaknya itu semuanya gitu ada 84 untuk yang Cikawari. Oke, berarti setelah dibagi 4 tinggal kali 4, 32 gitu ya, 320. Total part kecilnya. Iya, jadi banyak gitu Pak kalau misalkan dihitung per karpaknya ada 4 kolom lah ya istilahnya gitu. Kalau dihitung satu-satu kan terlalu banyak. Makanya saya kemarin hitungannya cuman nyari nilai kolom yang sama terus ya udah perwakilan aja nilainya yang sama mana terus berhitungannya kayak gini gitu. Jadi enggak tiap karpak ada hitungannya. Jadi cuma ngumpulin nilai aja nanti di lampiran ada gitu perhitungannya. Ya. Oke lah. Kalau untuk itu ya seperti saya contohkan ini ya. Misalnya ini 2, N-nya ini 3, kemudian ini 4, ini 4. Berarti kan kalau yang 2 ini harus ada ya di perhitungan. Kemudian yang 3 juga harus ada. Nah yang 4 ini misalnya diambil perwakilannya 1 untuk dilampirkan di hitungan. Yang satu lagi yang ini cukup disamakan saja dalam artian tidak dituliskan pun tidak apa-apa. Mungkin maksudnya gitu ya, Laura ya. Ya oke lah. Kalau memang seperti itu dan kenyataannya memang 320-an part dari karpak tersebut, bolehlah untuk mempersingkat kerjaan ya. Tapi nanti saya cek. Oke? Nanti saya cek dan saya mungkin sekarang akan buka ya yang Aura. Aura itu kelas apa? Kelas C, Pak. Oh, kelas C. Kelas C udah gabung di sini. Itu Pak Bu cucunya ngundur jadwalnya jadi jam 2 jadi masuk ke Karto dulu. Oke. Oke, begitu berarti sedang di ini kan ya, tidak jadi masuk jam 1 berarti ya. Oke. Kita lihat tugasnya yang Aura ya. Dan muncul di sini, muncul. Nah. Oke, untuk kelas C ini rekor ya sebetulnya. Dari 42 yang mengumpulkan baru 22. Tadi saya sudah mengecek yang kelas A itu dari 39 kalau tidak salah. Yang belum mengumpulkan hanya 1. Saya belum membuka yang kelas B ya. Kalau yang kelas C ternyata banyak yang belum. Mana Aura itu nomor berapa? Halo? Itu Pak NPM belakangnya 103. 03. Berat ya, belum terbuka. Jadi kalian udah terbuka? Oke. Biasa ya, laptop jadul memang agak berat pembukaan setiap halamannya. Jadi mohon bersabar ya. Lama.
Oke, sambil menunggu yang kelas C, jadwal Bu Cucu normalnya jam berapa? Jam 1, Pak. Jam 1 ya? 3 SKS ya? Iya, Pak. Oke. Nah, kalau begitu berarti gimana? Nanti kalian akan kabur jam 2? Kalau beliau minta jam 2. Gilar ya? Gilar kelas C ya? Kelas C, Pak. Jadi gimana jam 2 mau keluar? Iya, Pak. Mau keluar aja. Tadi sudah meminta izin. Ya, WhatsApp, Pak. Saya WhatsApp Bapak lagi tadi. Jadi jam 2 mau keluar. Iya, jam 2, Pak. Boleh, Pak? Kalau saya bilangnya gini gimana? Kalian beresin dulu ini baru masuk ke Bu Cucu. Gimana? Boleh mungkin, Pak. Ditanyain dulu, Pak. Nah, karena kan yang bergesernya berarti yang Bu Cucu ya. Sayang nantinya kalian sepotong-sepotong gitu maksudnya. Oke, ini yang Aura ya. Karpaknya ada 84. Terus proses perhitungannya yang dimasukkan di sini N1, yang N-nya 1 sampai yang N-nya 16. Sampai yang N-nya 33 ya, yang paling besar. Betul, Aura? Halo? Iya Pak, maaf tadi kurang terdengar. Yang N-nya 1 sampai N-nya 33 gitu ya, yang perhitungan kamu. Iya, jadi dari kalau yang saya itu N-nya itu ada yang 0 sampai 22, terus loncat sampai ada yang 33 gitu. Berarti yang paling besar 33 ya? Iya. Itu Boleh. keterangannya juga sebenarnya salah sih Pak, yang 8 itu harusnya sangat curam, bukan cukup curam. Jadi saya salah tafsir. Oke. Ya, mungkin nanti diperbaiki sebelum dimasukkan ke peta kalkir ya. Karena nanti akan salah mungkin ya. Oke, kalau mau seperti ini bisa lah. Jadi biar kalian tidak usah menghitung ulang sampai 83 karpak, ya kan 84 dimasukkan ke lampiran semuanya. Saya rasa seperti ini cukup bisa lah. Jadi terwakili jadi istilahnya ya. Karena kalau yang angkanya sama, ya berarti hitungannya otomatis sama dan nggak usah dicantumkan lagi. Boleh? Mau seperti itu boleh. Oke? Cukup, Aura? Ya Pak, baik. Terima kasih. Ya. Oke. Sekarang saya akan cek di random ya. Dari kelas C lah dulu. Kira-kira ada yang sembarangan nggak nyetor tugasnya ya? Kita lihat. Berdoa saja rekan-rekan ya. Mudah-mudahan tidak kena sidak. Oke. Hinda hadir, Hinda? Hadir, Pak. Hadir ya. Gimana, apa kesulitannya? Enggak sulit sih, cuma kan ngerjainnya bareng-bareng juga, Pak. Ya. Tapi paling nentuin garis konturnya, Pak, agak sulit. Ngerjainnya bareng-bareng tapi RBI-nya masing-masing atau sama-sama? Masing-masing. Yakin? Ada yang dihitung lagi, Pak. Ada beberapa. Kamu bareng siapa ngerjainnya, Hinda?
Semua Pak, jadi kita disatuin bikin grup yang Cikawari ya, Cikawari semua Oh, satuin. yakin? Oke, ini membukanya lama juga ya. Berat. Oke, sambil nunggu ya, sambil nunggu terbuka itunya si tugasnya. Sekarang berarti kan tugas kalian tuh adalah setelah perhitungannya beres, kalian nanti kan memindahkan hasil perhitungan tersebut ke peta kalkir, ke kertas kalkir. Nah, kira-kira dalam proses pemindahan itu nanti pasti akan ada kesulitan dalam hal batas kelas kemiringan lereng. Ada yang misalnya masuk kategori 1, masuk kategori 2, nah batasnya itu bagaimana? Itu kan belum dicoba ya. Nah, sekarang coba di di RBI yang sudah kalian hitung, kalian sekarang coba untuk membuat garis batas antara kelas kemiringan yang satu dengan kelas kemiringan yang lain. Saya akan standby di sini. Sekiranya kalian ada kesulitan, silahkan kalian diskusikan. Nanti insya Allah akan saya tanggapi. Gitu. Oke? Karena saya yakin semuanya sudah beres dalam proses perhitungan. Terutama yang sudah menyetorkan tugas tentunya ya. Yang belum menyetorkan tugas, saya tidak akan menunggu lagi. Oke? Silahkan saja. Sekeburunya ya, karena deadline-nya sudah berakhir tadi. Jadi yang sudah ataupun yang belum silakan kalian coba untuk membuat batasnya di kertas kalkir di RBI dulu, di RBI dulu kalian coba buat batas garisnya. Sebelum nanti kalian pindahkan ke kertas kalkir. Silakan. Halo? Terdengar instruksi saya? Halo? Ada Pak, terdengar Pak. Ada ya? Paham maksud saya? Halo? Paham maksud saya? Bapak. Ya, silakan kalian buka RBI-nya masing-masing. Itu kan pasti ada hasil bekas kemarin kalian coret-coret bikin diagonal segala macamnya kan. Nah, itu sekarang coba kalian bikin batas garisnya antara kelas kemiringan lereng yang satu dengan kelas kemiringan lereng yang lain. Dengan metode yang sudah saya ajarkan di pertemuan sebelumnya. Ya, silakan coba. Setelah kalian buka RBI-nya, coba kalian nyalakan kameranya ya. Saya ingin lihat bekas pengerjaan kalian kemarin seperti apa di RBI.
Coba saya lihat RBI-nya ya, masing-masing. Dibuka videonya. Baru sebagian yang muncul ya. Dan kebanyakannya keluar dari Zoom. Oke, semakin berkurang, 74. Bapak mau Ya. nanya, Ya, itu teh aku teh lupa lagi waktu Bapak ngejelasin teh kan karpak, misalkan karpak 1 sama karpak 2. Nah, yang ngebedainnya teh yang deket kemana gini, Pak, lupa lagi aku teh. dekat apanya? Maksudnya bikin garisnya. Jadi bikin garisnya susah. Iya, jadi Hmm. bingung antara tengah-tengahnya gini, Pak, antara yang 1 sama yang 2-nya teh gimana gitu. Oke. Oh, rekan-rekan yang lain ada yang bisa? Belum saya jawab. Ayo yang lain ada yang bisa gak? Membantu Kisti katanya. Kira-kira menentukan garisnya di mana itu seperti apa? Ayo. Fahmi, bisa gak? Halo, Fahmi? Ya, Pak. Sok, jawab pertanyaan Kisti barusan. Apa Pak pertanyaannya? Allah. Lagi fokus, Pak. Fokus apa? Fokus kerja. Dengerin ya. Ngerjain. Sambil kalian bekerja dengerin. Kisni barusan bertanya bagaimana cara menentukan kira-kira garis batasnya itu antara kelas kemiringan lereng yang satu dengan yang lain itu di mana? Bagaimana cara menentukannya katanya. Itu pertanyaan mendasar saya rasa. Kalau kalian nggak bisa, berarti kalian sekarang sedang mengerjakan apa gitu? Atau pura-pura bekerja? Silahkan, itu menjawab sendiri ya dalam hati kalian. Tok Fahmi, tahu jawabannya? Itu Pak yang garisnya itu yang ada di tengah-tengah Pak antara si kontur Pak, si antara dua kontur itu yang jadi batas kalau menurut saya. Yang ada di tengah-tengah. Tengah-tengah apa? Tengah-tengah antara dua kontur, jadi misalnya kontur yang satu itu ditarik ke sebelah sana, ya yang satu lagi ditarik ke sebelah kiri, yang satu lagi ditarik sebelah kanan Pak. Jadi yang tengah-tengah itu nanti jadi batas dari konturnya Pak. Menurut saya kayak gitu. Oke, kamu itu pakai laptop, pakai HP? Pakai laptop. Cuman di sini ada temen Pak, sama temennya pakai laptop. Jadi suaranya ada 2. Kalau pakai laptop coba kasih ilustrasi di whiteboard kamu. Bisa kan? Sok, silahkan. Belajar.
Terkadang metode teman sebaya itu lebih gampang dimengerti ya daripada saya ngeblang-blang seharian. Oke, coba sambil saya ada mau telepon dulu, bentar. Ini ilustrasinya kelihatan nggak? Ada Mi kelihatan. Nah, jadi si konturnya tuh yang ada di tengah-tengah, geneng di tengah-tengah yang di sini nih. Kan di sini ditarik ke sebelah sini, terus yang di sini sebelah sini ditarik juga. Nah, nanti tengah-tengahnya itu jadi si batas konturnya. Kelihatan nggak? Ulang Mi, ulang. Kan bisa dipayahan aku. Ya bentar ya. Fahmi, Kelihatan nggak? biar gak pusing, coba pakai whiteboard Mi di laptopnya Mi, yang di laptop. Udah muncul belum? Udah Mi, udah ada. Lanjut. Jadi menurut aku mah kayak gini geneng. Nih kayak gini. Ini misalnya konturnya. Nah, di sini juga kontur. Nah, yang di sini tuh jadi batasnya, yang di sini tuh batas. Ini batas konturnya kayak gini di tengah-tengah antara si kontur yang sebelah kanan sama sebelah kiri. Soalnya ditarik ke sebelah sana dan di sini juga ditarik ke sebelah sana. Jadi tengah-tengahnya itu dijadiin batas. Kalau menurut aku kayak gitu. Mudah nggak? Enggak Mi. Bentar, mau ini atau share screen? Bentar. Iya Mi, Nampilin gambar. Bentar mau Langsung nampilin dicetak. gambar yang di RBI-nya. Ya sok.
Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Fahmi? Kisni, sudah terjawab dari jawaban Fahmi barusan? Udah Pak, sedikit ngerti. Sedikit ingat. Ingat juga. Ya. Ini berarti Fahmi sedang mencoba share screen. Silakan. Itu contohnya kalau menurut aku kayak gitu. Nah, sok gimana Fahmi? Jadi kan dari sini tuh sebentar Pak. Ya. Cara bawah kena kumaha deui. Itu kan di antara yang ketinggian di 1365 sama yang kontur sebelahnya tuh kan di situ kan ada tarik menarik geneng. Jadi si ketinggian yang dari 1365 itu kan narik ke atas, terus yang di bawahnya tuh yang ini nih yang kayak gini nih. Nah, jadi antara si yang ini sama yang ini itu dijadiin batasnya nih di sebelah sini. Tarik ke atas. Nah, itu kalau menurut aku mah kayak gitu, soalnya sependengaran aku mah sepengetahuan aku mah yang itu tuh antara kontur yang satu dengan kontur yang lain. Jadi intinya mah yang saling berhadapan antara keduanya lah. Itu yang tengah-tengah itu namanya batas konturnya. Di sini nih. Kelihatan nggak? Kalau belum mudeng, coba lihat PTRBI-nya. Di situ yang dekat Desa Wangunharjo sama Kecamatan Lembang, di situ ada. Soalnya kalau di sini di layar kayak kurang jelas. Soalnya yang saya lihat di situ tuh kayak batasnya, soalnya antara si ketinggian itu berbeda juga konturnya, saling tarik-menarik antara keduanya. Ya, oke. Nuhun Fahmi. Saya baru ini ya, baru baru mudeng ya bahasa tarik menarik ya. Ternyata ada bahasa baru dari Fahmi. Kalau saya perasaan tidak pernah mengajarkan istilah tarik menarik garis kontur ya. Garis kontur itu tidak diperdebatkan, tidak dipertarik menarikan juga oleh ketinggian-ketinggian yang lain. Jadi masing-masingnya mungkin perbedaan istilah saja. Secara garis besar betul yang diungkapkan Fahmi. Jadi ketika kalian melihat ada pola garis kontur yang rapat, kemudian di sampingnya ada pola garis kontur yang renggang, nah berarti batas dari kelas kemiringan-miringnya itu di sana. Pertemuan antara garis kontur yang rapat dengan garis kontur yang renggang. Gitu ya.
Saya di sini punya ilustrasi untuk mempermudah mungkin bahasanya. Nah, mudah-mudahan bisa kalian lihat ya. Apakah sudah terlihat? Udah, Kak. Sudah ya. Oke, mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas. Saya ibaratkan kalian fokus ke satu karpak ya, biar lebih mudah. Kalian fokus ke satu karpak. Di sini saya coba buat dibagi 4 dulu istilahnya. Ini ya, kita ambil karpak yang ini, kita bagi 4, ya kan? Seperti ini. Ini pahami ya rekan-rekan yang belum konsentrasi, sepertinya saya tidak akan mengulang lagi nih, karena ini minggu kemarin pun saya rasa sudah. Silahkan didengarkan dan dipahami. Nah, ini kan kita bagi diagonalnya. Ini kan, misal nih, misal hasil perhitungan kalian menunjukkan bahwa part A dari karpak ini mendapatkan kelas kemiringan yang 3. Oke. Terus part B dari karpak ini kalian menghasilkan kemiringan 1 misalnya. Oh, 2, sorry. Atau 1 lah. 1. Terus yang ini misalnya 1 yang bawah ya. Kemudian yang ini misalnya 3 atau 2. Kalau kalian seperti ini, saya yakin kalian pasti ada yang seperti ini karpaknya ya. Beda-beda dari 4-4-nya. Nah, bagaimana cara untuk menentukan batasnya? Antara kelas kemiringan lereng 3, 1, dan 2. Kita lihat ya. Pakai warna apa biar terlihat? Warna oranye. Oke. Misalnya ini 3 nih di sini. Kalian lihat. Kira-kira batas antara kontur yang rapat dengan kontur yang renggang itu di sebelah mana dari part yang ini? Ayo. Ada yang bisa menentukan? Silahkan bantu saya. Masih mendengarkan? Masih, Pak. Iya, Pak. Masih ya? Bisa menentukan? Oke. Gini lah ya. Ini, coba lihat. Kontur yang ini dia rapatnya sampai sini. Sampai yang ini. Garis kontur yang ini. Kemudian ke sebelah kanannya, ke sini, dia cenderung renggang. Oke. Berarti kita tarik garis batasnya itu di sini. Garis batasnya ini itu jangan sembarangan, tapi kalian mengikuti garis kontur yang akan kalian bikin sebagai garis batas. Ingat ya. Nah. Oke. Jadi garis konturnya itu bertampalan dengan batas kelas kemiringan lerengnya. Jangan kalian buat garis batasnya itu di tengah-tengah antara garis kontur. Di tempat yang kosongnya di sini misalnya. Jangan. Tapi kalian di bertampalannya. Bikinnya ya di atas garis kontur yang ada. Oke, berarti seperti ini batasnya.
Kemudian antara karpak yang ini, yang bawah, yang part yang ini, berarti kalau kita ini sebutnya part A, yang ini part B, yang ini C, yang ini D. Nah, sekarang kita berarti yang D dulu, karena saya lihat yang D itu ada perbedaan ya, yang cukup mencolok. Oke, di part B, nah kira-kira ini batasnya di mana? Kalian lihat yang rapat dan yang renggang itu di mana batasnya. Oke, ketika kita melihat ini, saya yakin batasnya itu adalah di sini nih. Garis yang ini ya. Makanya kita di sini bikin garis batas mengikuti pola garis kontur yang kalian lihat. Oke, seperti ini. Berarti setelah nanti si apa, kan di kertas kalkir kalian itu diagonal-diagonal ini tidak akan terlihat kan tentunya. Makanya ketika nanti dikalkir diagonalnya sudah tidak ada, yang tersisa itu adalah hanya garis dari batas kelas kemiringan yang ini. Yang warna apa ini? Yang warna orange. Terlihat nggak warnanya? Yang orange? Atau kurang terlihat? Ada Pak kelihatan? Ada ya? Kelihatan Pak, ada. Oke, kalau ada, berarti nanti kesimpulannya tuh gini. Dari batas yang ini, yang atas nih, ini dia 3. Nah, ke sebelah sini ya. Kemudian di tengah-tengahnya ini adalah 1. Oke. Kemudian ini di sebelah ujung sebelah bawah ini 2. Gitu. Batasnya adalah yang ini. Nah. Paham maksud saya? Halo? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Oke. Sampai sini dulu. Sampai sini paham ya? Berarti setelah kalian diagonal yang sudah kalian buat, kemudian kalian bikin garisnya seperti ini batasnya. Jadi jangan sampai kalian bikin garisnya itu di tengah-tengah yang kosong. Itu salah ya. Kalian bikin garisnya itu di garis kontur yang paling ujung yang menjadi perbatasan antara kontur rapat dan kontur yang renggang. Gitu. Di sini ya. Di sini paham maksud saya? Saya sudah contohkan ya. Dan mudah-mudahan rekan-rekan di sini juga semuanya paham, dan kalau tidak paham silahkan nanti buka kembali di YouTube ya. Karena yang ini sudah saya rekam. Minggu kemarin lupa saya rekam. Oke. Silakan. Yang lain ada yang tanyakan dulu. Siva, silakan. Ada apa Siva? Ya Pak. Oh enggak. Oke, yang lain. Bentar Pak. Kalau misalkan di satu itu ya Pak, di apa, di kotak ya, contohnya yang Bapak itu yang satu ini itu kan tadi yang atas yang 3 itu kan kelihatan ada yang rapat, ada yang renggang gitu. Gimana kalau misalkan renggang semuanya gitu Pak, si garis itu ya? Kalau renggang semuanya, di hasil perhitungan kalian pun saya yakin akan sama semuanya. Tidak harus kalian membuat batas berarti di sana. Kalau kelas kemiringan adanya sama. Paham sih Pak gak? Maksud saya. Oh iya, iya Pak, siap. Ya, kalau misalnya renggang semuanya nih. Iya, ya. Berarti kan rata-rata kelasnya 1 ya. Ada yang 1 mungkin semuanya dari 4 ini. Ya berarti kamu tidak usah bikin batas di sana. Tidak ada yang harus kamu batasi berarti di sana gitu. Paham sih Pak ya? Oke. Yang lain, Alvan. Ya Pak, alhamdulillah Pak. Oke. Alvan? Atau siapa tadi? Silahkan. Kalau masih bingung.
Alvan, kelihatan lagi buka apa kamera barusan? Cek. Oke. Mangga siapa? Ada suaranya. Ada. Halo Pak, ada suaranya Pak. Cek. Ada, silakan. Apa kelas di petanya itu gimana? Putus-putus Pak. Ya ulangi bagaimana? Jadi gini Pak, kan tadi saya keluar masuk Tidak terdengar, Alvan. Sinyalnya itu kali Pak. Sama putus-putus jaringannya. Gimana? Cek Bapak. Ya, ada sekarang. Mohon maaf Pak, ini saya izin pakai handphone teman. Tadi kan di saya putus-putus ya suaranya sama keluar masuk terus zoom-nya. Tadi sempat kedengar katanya cara nentunya itu di garis kontur yang renggang. Nah, itu maksudnya kayak gimana Bapak? Oke. Saya belum kering ya, berarti ngomong barusan. Dan pertanyaan yang disampaikan ternyata sama dengan pertanyaan tadi sebelum saya menjawab. Jadi gimana ya? Apakah saya harus menjelaskan ulang atau mau rekan-rekan di sini mau menjelaskan, membantu saya, silakan. Siva, mau membantu saya? Coba Pak. Tapi yang Bapak yang share screen-nya yang tadi. Oke, kita lihat share screen-nya apa masih ada apa enggak ya. Ini. Silakan. Yang tadi Pak yang udah pakai garis Pak. Udah bisa pakai garis. Oke, silahkan, Pak. Itu untuk batas garis konturnya. Jadi kalau misalkan kita mau apa namanya? Masih bingung ya menentukan garis konturnya. Nah, di sini kan ada tuh di atas coba lihat yang ada cirinya angka 1807 yang itu.
Oke, terus? Bapak coba saya yang itu share screen. Mau share screen sendiri? Iya, yang tadi soalnya udah di screenshot. Oke, silahkan. Alpannya masih hadir, Alpan? Bentar, Ada Pak. Bapak hadir. Oke, dengerin ya. Nah, udah ada belum? Pak. Sudah. Sudah. Nah, ini kan ada garis tuh. Bentar. Nah, tadi contoh dari Bapak ya. Kalau misalkan kita mau menentukan batas garis konturnya, jadi kita itu harus melihat batas yang renggang sama yang rapat gitu. Jadi kita ambil satu garis, salah satu garis, misalkan tadi kayak gini ya, kayak Bapak tuh. Jadi ambil salah satu garis, kalau misalkan ini renggang, nah yang ini rapat, yang ini renggang, berarti batas garisnya harus di tengah-tengah antara rapat dan renggang. Jadi jangan sembarangan ambil batas garis kontur. Seperti itu, Pak. Oke, tanyanya ke Alpan coba. Oh, Alpan, gimana? Gimana Alpan? Ya, Siva, Pak Tio, makasih udah Ngerti atau gimana, masih bingung? Kalau batas garis ya udah ngerti sekarang lumayan, alhamdulillah. itu ada ada contoh yang garis warna oranye, berarti itu contoh yang dari Bapak tuh yang pengambilan batas garis konturnya. Kita bisa lihat dari sana. Itu teh jadi nentuin garisnya teh di antara yang renggang sama yang rapat. Iya, seperti itu. Jadi ambil salah satu gitu. Nah, kalau misalkan ini kayak gini ya tuh kan. Jadi ini rapat. Nah, ini renggang, berarti ambilnya di sini. Oh iya. Di sini ambilnya. Berarti itu teh buat garis yang garis titik-titik bukan sih, Pak? Yang apa? Iya, yang ya, batas. Iya. Ya. Makasih sih, Pak. Hanya kalau misalkan di karpak lagi. Iya, sama-sama. Yang lain masih ada yang belum paham. Udah Bapak kali. Luar biasa, Siva ya. Siva itu saya kalau dengar nama Siva itu teringat film India. Film apa ya? Film sepeda di Antv, sepeda ya. Pak. Oke. Ya, mudah-mudahan Siva yang ini juga bisa setriki Siva yang itu ya. dalam artian amin. Dalam artian setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan ya cukup luar biasa untuk umur segitu gitu. Amin ya. Oke. Amin, Pak. Kenapa layar saya jadi warna hijau gini?
Oke. Ya. Oke, normal kembali. Oke, gimana? Yang lain masih bingung ataukah sudah punya pencerahan gitu kan buat melakukan tugasnya dengan baik, karena ini minggu depan harus dikumpulkan. Oke, sebelum hari Rabu ya. Kalau hari Rabu sih terlalu mepet, saya tidak akan cukup memeriksanya ya. Hari Rabu lah ya, hari Rabu, jangan hari Kamis. Kalau minggu depan hari Rabu itu sudah dikumpulkan. Saya punya waktu 1 hari buat meriksa. Casey, Dila, atau Nita yang lain gimana? Aman? Aman, Pak. Aman ya? Oke, kalau aman saya bersyukur. Saya belum sempat ngecek nih satu-satu kira-kira ada yang sembarangan ngirim tugas apa enggak. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau cukup, Hamzah gimana Hamzah? Cukup. Cukup. Berarti aman Bapak ya? izin masuk. Indri, silakan. Kalau untuk minggu besok itu Pak, hari Rabunya pukul berapa Pak pengumpulan tugasnya? Oke. Untuk minggu depan, hari Rabu, saya rasa jam 9 oke lah. 9 pagi ya. Jadi biar siangnya saya sempat untuk memeriksa. Karena kebetulan tidak ada kuliah. Bapak, kalau boleh Pak mau minta malam soalnya dari teman-teman juga banyak yang belum beli kalkirnya Pak. Oke, kalau mau malam berarti Selasa malam lah. Ya, jam 9. Bisa? Enggak Pak, Rabu malam Pak maksudnya. Kalau Rabu malam saya meriksanya kapan itu? Ini 3 kelas loh. 3 kelas. Kan katanya nggak begadang bukan kartografi, Pak. Saya sudah, bergadangnya pas S1 sudah saya. S2 juga sudah. Sekarang giliran kalian lah yang bergadangnya ya. Saya sudah punya keluarga juga. Kalian belum berkeluarga kan? Ya aman-aman lah, mahasiswa tingkat 1 mah. Ya Bu Tina ya? Betul sekali. Tidak ada beban. Tidak ada beban. Sore atau Pak, Rabu sore Pak? Enggak. Kalau mau malam Selasa malam jam 9 ya. Jam 9 Selasa malam. Kalau mau siang pagi Rabu jam 9. Gitu ya. Biar keburu keperiksa ya Bu Tina ya. Jadi kita nge-reviewnya di pas perkuliahan lebih mudah lah. Kalian nanti juga akan memahaminya. Oke, sepakat. Ya, Casey ya. Yang lain mau yang mana? Sebelum saya tulis di Google Classroom-nya, thread-nya ya. Gimana? Mau yang mana? Kalau boleh nego dikit, Pak. Rabu tengah hari deh, Pak. Enggak. Kalau masih hari Rabu ya jam 12, Pak. Saja. Karena gini ya. Saya pernah mengalami jadi mahasiswa, Bu Tina juga sama. Ketika deadline kapanpun, saya rasa mengerjakannya hanya H-1 lah, semuanya juga saya tahu kok. Jadi mau hari apapun, ya usahakan ya bisa gitu, karena saya tahu H-1 semuanya mengerjakannya. Jadi kalau mau antara jam 9 sama jam 12, saya rasa gak terlalu ngaruh. Kalau masih di hari Rabu, kalian pasti mengerjakan hari Selasa, saya rasa. Begitupun kalau Selasa malam gitu kan, berarti kalian mengerjakan hari Selasa juga siangnya. Saya yakin kok lah, 58% seperti itu kok. Nah, oke, Casey, aman? Ya, oke. Yang lain? Oke ya, sepakat ya. Jadi kita bikin kalau Selasa malam terlalu berat, oke lah, Rabu pagi jam 9 saya akan buat thread-nya untuk pengumpulan tugas peta kelas kemiringan lereng. Oke. Mangga Ibu Tina pilih ayat tambahan. Atas cekap Patio. Yang kelas C eta teh jantanna kumaha ya teh? Kedah disepakati. Mohon. Oh yang kuliah kelas C. Mohon Bu Cucu, harusnya dari mahasiswa memberikan itu ke dosennya, jangan dari kitanya. Ya. Mohon maaf. Jadi tadi kata Bu Cucu, boleh katanya Bu. Tapi untuk kali ini saja. Jadi kayak waktu itu Pak, waktu itu katanya kan boleh.
pernah waktu itu. Tapi untuk hari itu saja. Nah, sekarang terulang lagi boleh katanya. Cuman untuk kali Ya, berarti untuk perkuliahan kali ini bukan kendala di saya atau di Bu Tina ya, karena saya dan Bu Tina pas awal bisa untuk memberikan kuliah jam 3 misalnya untuk kelas C. Karena kalian bilangnya mau kuliah dulu dengan Bu Cucu, oke. Tapi di tengah-tengah ternyata kalian bisa masuk jam 1, tapi jam 2 mau keluar. Wah, itu jadi masalah kalau menurut saya. Karena nanti materinya tidak full yang kalian dapatkan setengah-setengah. Gitu. Ya kalau mau full, di-fullkan dulu satu mata kuliah, baru setelah selesai kalian masuk ke mata kuliah yang lain. Enaknya seperti itu memang. Berarti itu mah yang Bu Cucunya yang bergeser ya, yang normalnya jadwal jam 1 jadi jam 2. Itu bukan kekeliruan di kami ya Bu Tina ya. Jadi Ya. mungkin emang kendalanya seperti itu. Itu Gilar ya? Iya Pak, tapi kalau untuk kedepannya gimana Pak? Ya kedepannya terserah. Kalau mau jam 3 kelas C ya mangga. Saya tidak keberatan, Bu Tina juga sama. Gitu. Karena itu memang sudah tugas saya gitu. Tapi kalau mau bisa bareng tiga-tiganya ya itu lebih efektif. Paling seperti itu saja. Tergantung kaliannya lah dengan mata kuliah yang bentroknya gitu. Sebetulnya kan tidak bentrok kan. Sebetulnya kita di sore gitu kan, kemudian jam 1. Tapi kalau bisa ya ini mah ketika 3 kelas bareng itu lebih efektif. Begitupun yang Bu Cucu kalau 3 kelasnya bisa bareng itu lebih efektif juga. Ketika beda dosen beda kebijakan kan, gitu. Saya alternatifnya 2 saja. Kalau bisa jam 1 silahkan bareng kita bersama jam 1 boleh 3 kelas. Kalau tidak bisa di jadwal normal saja, tapi agak siang jam 3-an lah. Saya rasa jam 3 juga sudah beres kan mata kuliah kalian dengan begitu. Begitu ya begini ya. Laras, betul sekali. Silahkan Gilar sama rekan-rekan aja lah yang pendekatan ke Bu Cucunya, mau seperti apa, mau bagaimana metode pembelajarannya, jam pembelajarannya. Jangan istilahnya apa ya, bawa-bawa kami ya. Nanti kedepannya bisa jadi masalah gara-gara Patio dan Bu Tine ya memaksa kalian. Enggak mau seperti itu kita mah ya. Silahkan saja karena kami pun mau nanti di sore pun silahkan akan memfasilitasi. Tapi kalau kondisinya seperti ini, misal Bu Cucu nggak bisa masuk di jam yang tadi ya. Terus kalian bisa masuk di kartografi dulu, tapi di tengah-tengah kalian malah lab. Nah, itu yang tidak mau ya, karena nanti akan menghambat dari materi yang kita sampaikan. Dan rugi juga buat kalian nanti jadi sepotong-sepotong dapatnya. Silahkan ya Gilar, mau seperti apa ke Bu Cucunya, melakukan pendekatan dengan baik, sebijak mungkin. Jangan sampai membawa atas namakan dosen ya, seperti itu. Ya gitu Pak Tio pengen tanya. Mohon. Balas. Ya, baik Pak Bu. Terima kasih. Ya, sami-sami Gilar. Mangga, Bu. Ditutup saja ya Pak Ditutup. Tio, udah selesai ya. Oke. Ku abi Bu. Nuhun. Iya. Tadi kapan? Mohon siap. Mangga berarti untuk pertemuan kali ini rekan-rekan masuk tentang sekian. Sekarang alhamdulillah saya tidak lupa untuk merecord ya. Jadi ketika nanti kalian masih ada kebingungan, kalian nanti bisa akses di YouTube di link yang akan saya nanti kirimkan di WA Group. Ini seperti itu. Terkait tugas saya tekankan kembali untuk full peta kemiringan lereng itu dikumpulkan pada hari Rabu jam 9 pagi ya. Karena kalian tidak mau hari Selasa. Oke, Rabu jam 9 berarti ya kemungkinannya. Nanti akan saya bikin di thread-nya di Google Classroom. Kalian jangan lupa juga sekarang cek di Google Classroom untuk daftar kehadiran selain screenshot pada saat perkuliahan itu. Jadi seperti itu. Terima kasih. Sebelum diakhiri silahkan untuk screenshot dulu dan dimasukkan ke WA Group ya. Silakan.
sama saya, Pak. Ya. Siap, udah Bapak. Udah? Oke. Udah Pak. Nuhun ya. Yang kelas C, apakah mau cukup sekarang saja seperti ini? Apa nanti sore ada tambahan? Mangga. Terserah. Bilar, gimana? Cukup. Cukup? Cukup Pak pengintan. Soalnya kan Ibu Cucu nanti masuk Pak. Jam 14.40 sekarang. Oke. Ya kalau cukup, berarti dicukupkan ya untuk pertemuan kali ini. Nanti akses aja di YouTube. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.